Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya aman? Ibu, Jelas ya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. baik Ibu. Lagi ada acara apa HMTI? HMTI, Senat ya? Teh Nelly Rival nggak ikut kah acaranya? Saya nggak Enggak Ibu, tadi ada acara di luar. Oh, nggak apa-apa sih. Jadi ada yang masuk kuliah ya. Tapi tolong dipanggil lagi ya teman-temannya kelas reguler B, Kang Ramas sama Kang Raffialdi, terus Teh Nelly, Kang Rival dipanggil-panggil lagi. Saya inginnya mulainya on time karena supaya nggak ini kepotong maghrib ya. Tapi materinya sih lumayan. Sedikit sih meneruskan dari yang ANOVA yang kemarin, yang paling banyak kan ANOVA di awal ya, rancangan percobaan dan juga ANOVA untuk yang satu arah, tapi untuk ulangan yang sama. Kemarin materinya sudah dipelajari, materi yang mulai dari rancangan percobaan kan itu ada tugas ya. Nanti teman-teman, kenapa saya tugaskan yang itu supaya karena untuk rancangan percobaan itu tidak bisa dijelaskan semua. Jadi dibuat tugas aja untuk belajar mandiri dan juga tugas terstruktur nantinya. Ya, jenis-jenis rancangan percobaannya ya kemarin ya. Silahkan nanti dikerjakan karena setelah itu minggu kemarin kita bahasnya yang ANOVA untuk satu arah eh, dan ulangan yang sama. Oke. Kalau yang belum menyimak menyimak materinya harap disimak dulu ya materi-materi yang kemarin insya Allah dari videonya sih sepertinya jelas, seharusnya jelas ya. Seharusnya bisa dipahami. Coba saya share screen dulu. Gimana nih? Oke. Sudah tampil belum materinya? udah Udah, Bu. Udah ya, aman ya. Bismillah ya, kita mulai. Saya lanjutkan dengan ANOVA faktorial, artinya lebih dari satu faktor ya. Nanti kan teman-teman juga sudah mulai ditugaskan seolah-olah meneliti akan membuat suatu penelitian rancangan yang ada satu faktor ya, bisa satu faktor, bisa dua faktor, atau bisa lebih banyak gitu faktornya. Nanti bagaimana cara mengacunya, teman-teman bisa cari juga jurnal-jurnal ataupun tugas akhir atau skripsi yang sudah dipublish. Nanti di sini saya ada beberapa contohnya untuk yang satu faktorial, dua faktorial, dan tiga faktorial. Nah, untuk tugasnya teman-teman kan membuat judul ya, judul untuk judul penelitiannya, nanti faktornya ada apa saja, terus ulangannya ada berapa nanti ya. Nanti akan sampai ke perhitungan ANOVA-nya, eh, goals-nya. Goals-nya itu kalian menghitung ANOVA dari kasus yang dirancang, teman-teman. Ya, dipersiapkan gelas kosongnya. Kita hari ini insya Allah hanya butuh konsentrasi dan kemauan ya teman-teman. Konsentrasi nanti ketelitian juga dalam menghitung bisa menggunakan Excel untuk tabel hitungnya. Kemudian menghitung takutnya ada yang salah-salah menghitung ya. Jadi kalau pakai Excel walaupun beda berapa desimal tapi mendekati lah ya. Oke, siapa yang mau pimpin doa nih hari ini? Pimpin doa. pilih. Boleh, Bu, sama saya aja. Oke, Kang Rahmat.
Baik, mengawali perkuliahan pada sore hari ini agar diberi kemudahan dalam menerima materi dan materinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sekian Bu, terima kasih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Rama ya. Kalian nggak ada yang sakit kan? Soalnya udah mulai musim-musim hujan nih. Jaga kesehatan ya. Oke, ini tahapan dalam mencari ilmu ya. Teman-teman harus mau mendengarkan dulu. Setelah mendengarkan, disimak, terus dijaga ya, fokusnya dijaga. Setelah itu bisa mengamalkan dan juga lebih pede lagi ketika nanti teman-teman sharing ilmunya yang sudah didapat ya. Kunci utamanya yang pertama adalah harus mau mendengarkan dulu. Kemudian mulailah bisa menyimak ya, menyimak dan juga mengembangkan nanti ilmu yang dipelajari hari ini. Oke, apa nih? Oke. Ya jangan lupa teman-teman mengisi presensi ya. Kelas A bisa nggak ngisi presensi? Atau udah kelewat? Kelas A masih bisa presensi di Litera? Bisa, Ibu. Oke, masih bisa ya. Kelas B juga jangan lupa mengisi presensi ya. Dan juga konfirmasi kehadiran dosen di Litera. Cek juga kesesuaiannya dengan RPS ya, apakah sesuai atau tidak sesuai, atau ada perbedaan. Nah ini, submateri pembahasan keempat kita setelah UAS itu ada ANOVA satu arah dan dua arah. Nah kemarin untuk ANOVA yang dua arah ini langkah-langkahnya sama seperti ANOVA satu arah. Ada berapa langkah ya waktu itu? Nah, jadi ada, nah inilah langkah-langkah ANOVA. Langkahnya sama dengan yang satu arah. ANOVA itu analisis of variance ya, analisis sidik ragam. Sidik ragam. Ini jenisnya ada yang klasifikasi satu arah, ada yang nanti ulangannya sama dan jumlah ulangannya itu tidak sama. Ada juga yang untuk dua arah berarti ada dua faktor yang dianggap akan mempengaruhi dari hasil yang kita inginkan. Ada juga yang lebih dari dua faktor atau disebutnya banyak arah ya. Banyak pengamatan yang banyak kriterianya. Nah, ini jenis-jenis ANOVA-nya. Jadi ada one way, two way, dan juga yang banyak arah. Untuk tahapan ANOVA, menyusun hipotesis sampai ke nanti bisa menarik kesimpulan dari perbandingan nilai F hitung dan juga F tabel. Saya sudah lampirkan Excel ya. Excel itu nilai F sebetulnya kemarin-kemarin sudah saya lampirkan juga tabel F untuk yang 5%, 10%, 1%. Tapi untuk DB-nya kan tidak semuanya ada ya. DB-nya tidak semua lengkap di PDF itu. Makanya saya lampirkan kembali untuk yang Excel-nya. Silahkan teman-teman pelajari ya, itu ya lumayan juga. Kalau yang lain belum tentu punya juga ya. Jadi teman-teman bisa dikip materi yang itu, yang Excel-nya. Itu lebih lengkap, ada berapa DB-nya banyak sekali. Di langkah-langkahnya, nah untuk yang kalian ikuti saja dulu ya, karena nanti harapannya kan yang kemarin sudah dipelajari, sudah disimak ya videonya, video materinya. Jadi saya tidak akan mengulang dulu ke yang kemarin, saya lanjutkan dulu, baru nanti di akhir kalau misalkan ada yang tidak paham, bisa kita diskusi ya. Nah sekarang yang akan kita pelajari adalah yang satu arah, tapi jumlah ulangannya itu berbeda ya. Jumlah ulangannya berbeda. Kayaknya saya mute dulu ya. Jumlah ulangannya yang berbeda. Oke, kenapa kita butuh ulangan ya? Kenapa kita butuh ulangan? Jadi kalau teman-teman menganalisis atau mengamati suatu objek itu jangan hanya satu objek. Misalkan kalian ingin eh, memakan roti misalnya, objeknya itu roti. Nah, yang kita amati itu dalam satu roti disebutnya ulangan itu bisa
pada titik-titik tertentu. Misalkan di bagian atas, bawah, dan juga samping itu bisa disebut ulangan. Ya, berarti ada 3 ulangan. Tapi kalau misalkan kita bisa ulangan itu bisa juga disebut dengan dalam 1 kali produksi ya. 1 kali produksi itu banyak kan roti yang diproduksi. Nah, kita ambillah 5 sampel ya. Dari keranjang tersebut kita ambil 3 roti. 3 roti dari satu keranjang itu juga bisa disebut ulangan. Jadi dikembalikan lagi, disesuaikan lagi dengan biaya, waktu, dan ketersediaan yang si peneliti miliki gitu. Kenapa harus ada ulangan? Karena takutnya objek yang kita amati itu tidak mencerminkan atau tidak mewakili dari semua populasinya. Gitu. Jadi untuk meminimalisir adanya error ya, tingkat error ataupun pencilan, data pencilan kalau yang di statistik 5 serangkai itu jangan sampai ada pencilan, karena kan harapannya sampel itu bisa mewakili populasi ya. Jadi kalau ada pengamatan, jangan sampai cuma satu objek yang diamati, harus ada ulangan. Nah, contohnya di sini adalah satu arah tapi beda ini ya, beda ulangannya. Di sini ada 5 ulangan ya, ada 5 ulangan nih. Ada 4 macam jenis promosi. Jenis promosi ada bazar, ada medsos, ada TV, ada radio. Ada 4 jenis promosinya ya. Untuk meningkatkan jumlah penjualan produk perharinya. Nah, setelah percobaan selesai, pertambahan pembelian produk dicatat dan hasilnya yang ini. Jadi pengamatannya masing-masing jenis promosinya di tiap faktornya itu di setiap ukurannya adalah 5 kali pengambilan data. Nah, 5 kali pengambilan data atau ulangan disebutnya. Jadi yang bazar diukur 5 kali, yang medsos juga 5 kali. Untuk yang TV ternyata tidak 5 kali, cuma ada 4 kali di sini ya. Nah, kelimanya kosong nih. Terus yang untuk radio juga hanya ada 4 ulangan. Nah, di sini kan jumlah ulangannya berbeda. Ya, berbeda dengan yang ANOVA yang kemarin dibahas. Itu ulangannya sama. 3 ya semuanya 3. Misalnya 5 semuanya 5. Kalau untuk yang ulangannya berbeda, misalkan ini adalah hasil penelitian kita nih, hasil observasi ya. Ini adalah hasil observasi. Seperti biasa harus dijumlahkan dan dirata-ratakan tiap barisnya, tiap baris dan juga tiap kolom ya, tiap kolom nanti tiap barisnya untuk memudahkan perhitungan ANOVA-nya. Kasus yang ini paham ya? Bedanya cuma di kalau yang kemarin di sini ada isi ya, sini. Tapi kalau yang sekarang ternyata ulangannya berbeda di tiap macam jenis promosi. Nah, cara menghitungnya untuk ulangan yang tidak sama, nah yang di atas ini adalah rumus untuk menghitung sumber keragaman perlakuan, galat, total. Nah, di sini untuk menghitung dB-nya ya, derajat bebasnya rumusnya yang ini jika ulangannya sama. Tapi jika ulangannya tidak sama, berbeda di sini di derajat bebas galat. Ya, galatnya itu sigma N min 1. Untuk totalnya juga beda ya, sigma N min 1. Nah, kalau untuk rumus ininya nanti akan berbeda juga. Akan berbeda, cuma berbeda di N-nya. Berbeda di N ya. Kita pakai yang bawah ya rumusnya. Oke, langkah pertamanya tadi disimak lagi aja. Kembali ke yang langkah-langkah untuk menghitung ANOVA satu arah. Untuk menghitung ANOVA ya. Pertama, menetapkan hipotesisnya dulu. Hipotesis 0 artinya jenis promosi 1, 2, 3, dan 4 itu sama ya. Tidak ada bedanya, tidak berbeda. H1-nya tentunya ada perbedaan ya, bisa salah satu, bisa juga semuanya berbeda. Yang kedua, menghitung dB-nya dulu, menghitung derajat bebas. Nah, untuk dB pasti ada dB perlakuan, galat, dan juga total ya. Untuk yang perlakuan rumusnya adalah K-1. Nah, itu ada berapa nih jenis ininya ya, jenis promosinya ada 4. Berarti perlakuannya ada 4 ya, 4 min 1. Jadi dB-nya 3. Terus dB galatnya bedanya di sini ya dengan yang ulangannya yang sama. Sini sigma N min 1. Jadi masing-masing ini kan ulangannya berbeda ya. Jadi untuk yang
Pertama, perlakuan yang pertama kan ulangannya ada 5 nih, berarti 5 min 1. Terus tambahkan yang kedua, perlakuan yang kedua kan ada 5 ulangan juga ya, 5 min 1. Terus ditambahkan yang ketiga. Ketiga ada 4 ya, 4 min 1 ditambahkan yang keempat juga ada 4 ulangan, jadi 4 min 1. Nah, dijumlahkan ternyata totalnya adalah 14. Sedangkan untuk DB totalnya, sigma NI min 1. Sigma NI itu ada berapa jumlahnya? Di sini kan ada 5 tambah 4 tambah 4 ya. Jadi ada 18. 18 min 1, DB totalnya 17. Tahap ini masih aman ya? DB mah tinggal kamu harus tahu apa sih perlakuannya yang mana, terus ulangannya yang mana. Kalau kebalik antara perlakuan dan ulangan itu akan mempengaruhi juga nanti hasilnya ya. Next, membuat tabel bantu. Nah, tabel bantu ini ulangannya, ini untuk menghitung faktor koreksi ya, JKG, JKT nanti kita menggunakan tabel bantu ini. Oke, ini adalah hasil observasi kita. Totalkan tiap baris, ya, tiap baris ditotalkan dan juga tiap kolom juga ditotalkan. Nah, ini untuk menghitung faktor koreksi nantinya ya. Grand totalnya ini, grand totalnya 280. Setelah itu dirata-ratakan untuk yang kolom. Kolom itu kalian hitung rata-ratanya, terus variansnya ya, variansnya juga dihitung, bisa dihitung. Oke. Next. Menghitung faktor koreksi. Nah, untuk menghitung faktor koreksi, rumusnya yang ini ya, 280 dikuadratkan dibagi sigma NI. NI itu berapa tadi ya? Ada 18, ada 18, bukan perlakuan, pengamatan, titik pengamatan ya, 18 titik pengamatan. 5, 5, 4, dan 4, ada 18. Ini faktor koreksinya. Kalau salah menjumlahkan yang ini, pasti akan salah ke belakangnya. Bisa jadi nanti ada yang minus ya, ada yang minus. Atau salah menghitung deh, mencatat di sini nih. Akan salah juga nanti ke belakangnya. Jadi dibutuhkan ketelitian ya, harus catat dalam menuliskan dan menjumlahkan di sini. Faktor koreksinya lalu menghitung CK kuadrat ya, jumlah kuadrat totalnya. Jumlah kuadrat total itu yang agak PR itu di sini. Ini sebetulnya bisa nanti pakai SPSS atau Minitab ya. Kalau ini JK total itu, kalian harus kuadratkan semua nilai-nilai ini, dijumlahkan ya. 12 kuadrat, ditambah 20 kuadrat, tambah 23 kuadrat, tambah 10, tambah 17 kuadrat, yang ini. Terus ditambah yang ini, pokoknya semua yang ada di... Oh, bisa ya. Pokoknya semua yang isi ini, semua angka-angka ini kalian kuadratkan, baru nanti dijumlahkan ya. Setelah itu dikurangi dengan faktor koreksinya. Dikurangi dengan FK-nya. Ya, FK. Makanya FK itu sangat penting karena semua akan menggunakan FK ini, faktor koreksi. Kalau FK-nya salah, semuanya juga akan salah. Untuk JKT, paham ya? Memang agak PR menghitungnya. Ini harus masing-masing harus dikuadratkan nih. Jumlah dari pengkuadratan titik-titik pengamatan. Ini terlalu panjang, makanya sini titik-titiknya itu yang inilah ya. Yang ini. Nah, hasilnya pun jangan ada yang negatif. Kalau ada yang negatif berarti hitung ulang. Adakah salah dalam menjumlahkan kuadratnya ya? Atau salah tulis hasil pengamatannya. Itu harus dicek kembali kalau hasilnya negatif. Next, menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Nah, jumlah kuadrat perlakuan itu yang ini. Jadi kan untuk yang ini kolom ya, kolom perlakuan ini adalah perlakuan 1, 2, 3, dan 4. Berarti JKP-nya adalah kuadrat-kuadrat dari penjumlahan tiap kolomnya. Ya, penjumlahan tiap kolom. 82 kuadrat yang ini ya, terus 80 kuadrat ditambah 58 kuadrat tambah 60 kuadrat. Karena berbeda nilai ulangannya, jumlah ulangannya, maka dibagi N-nya itu tergantung disesuaikan dengan perlakuan 1 ada berapa ulangan ya.
Perlakuan 1 ada 5 ulangan. Perlakuan 2 juga ada 5 ulangan. Yang ketiga ada 4 ya, ada 4. Kelima juga ada 4. Jadi dibagi jumlah ulangannya, disesuaikan dengan jumlah ulangannya. Karena berbeda masih tiap-tiap perlakuannya ya, berbeda ulangan. Baru dikurangi lagi dengan faktor koreksi. Nah, jadi kepake semua ya faktor koreksi. Hasilnya juga tidak boleh ada yang negatif. Next, menghitung jumlah kuadrat Galat JKG. Kalau JKG itu, kalau kita sudah menghitung JKT dan juga JKP, akan lebih mudah ya untuk menghitung JKG. Jadi, hasil pengurangan dari jumlah kuadrat total dan juga jumlah kuadrat perlakuan. Agak PR-nya di JKT sih. JKT. Selanjutnya, kuadrat tengah perlakuan, KTP ya. Kuadrat tengah perlakuan itu rumusnya JKP dibagi DB perlakuan. JKP-nya yang mana? Yang 10,24 ya, yang ini JKP. Dibagi dengan DB perlakuan. DB perlakuan tadi kita sudah hitung di awal ya. DB perlakuannya ada 3. 4 min 1. Hasilnya adalah 3,41. Tinggal perlu penelitian aja ya. Untuk kuadrat tengah Galatnya, JKG berarti yang ini ya, 372,20 dibagi DB Galat. DB Galat yang awal kita hitung ya, 14 ini. Hasilnya sekian. Setelah itu baru menghitung nilai F hitungnya. Nilai F hitung itu kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah Galat. Ya, jadi yang 3,14 ini dibagi dengan KTG-nya yang ini. Hasilnya 0,128. Nah, kalau sudah diperoleh F hitung, baru kita bandingkan dengan F tabel ya. Lihat F tabelnya, hitung F tabel. Alfanya 0,05 atau 5%. Terus DB1-nya itu, V1-nya itu adalah DB yang perlakuannya ya, DB perlakuan, dan DB2-nya 14. Jadi nanti di sini, oke, di sini DB perlakuan itu untuk yang ke samping. DB perlakuan itu 3 ya tadi ya, kita hitung 3, terus ke bawahnya itu DB Galat ya. DB Galatnya itu 14. Jadi F tabelnya 3,34. Nanti coba dicek, ini kayaknya masih pakai yang PDF deh. Coba dicek yang di Excel apakah sama hasilnya 3,34 ya untuk yang 0,05. Alfanya 5% ya, untuk alfanya 5%. Selanjutnya kita masukkan ke tabel ANOVA. Tabel ANOVA di sini sumber keragamannya kita tuliskan untuk perlakuan, Galat, dan juga total. Nah, ada apa aja sumber keragamannya? Di sini ada DB ya, derajat bebasnya, terus ada JK, KT, dan juga F hitung dan F tabel. Di sini nanti masukkan hasil perhitungan yang tadi. DB perlakuannya ada 3, DB Galatnya 4, dan DB totalnya 17. Terus JK-nya, JK perlakuan 10,24, JK Galat sekian, dan JK totalnya sekian ya. Kuadrat tengah perlakuannya, kuadrat tengah Galat, tinggal dimasukkan ke tabel yang ANOVA, tabel ANOVA. Nah, untuk F hitungnya juga sama ya, tinggal KTP dibagi dengan KTG. Untuk F tabel, tinggal lihat di yang tabel F. Baru kita bisa, kalau dari tabel nanti di penelitian biasanya yang ditampilkan itu hanya tabel ANOVA ini, tabel ANOVA-nya. Cuma kan perhitungannya serumit. Kalau S1 harus paham dulu dari mana sih, kenapa nggak langsung pakai SPSS atau Minitab. Jadi konsepnya harus teman-teman pahami dulu ya, pahami dulu dapat dari mana secara manualnya. Kita tinggal bandingkan, F hitungnya lebih besar atau lebih kecil dari F tabel. Kecil. Lebih kecil artinya apa? Terima H0. Terima H0. Terima H0 ya. Jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka terima H0. Tapi semua, kalau yang meneliti sih harapannya inginnya kan ada perbedaan ya di tiap faktor. Jadi harapannya itu F hitungnya akan lebih besar daripada F tabel. Artinya ada perbedaan loh tiap-tiap faktornya. Ya berarti ada penemuan baru nih, gitu kan. Nah,
karena F hitungnya lebih kecil dari F alpha atau F tabel, nanti teman-teman di sini juga bisa bandingkan yang 1% berapa ya, yang 10% berapa F tabelnya. Tapi 5% aja ini udah sangat kecil sih dari dibanding F tabel. Coba lihat yang 10% nanti ya, akankah F hitungnya lebih besar dari F tabelnya. Kalau dari sini artinya bahwa keempat metode promosi itu menyebabkan pertambahan penjualan produk yang tidak berbeda secara nyata, atau tidak ada perbedaan nih keempat metode promosi tersebut gitu ya terhadap penjualan produk. Jadi kalau nggak ada perbedaan ya bisa pakai metode apa aja dong media promosinya ya. Tapi kalau nanti hasilnya ternyata ada perbedaan nih, kalau ada perbedaan dari metode penjualan tersebut nanti ada uji lanjut. Uji lanjutnya salah satunya bisa pakai DMRT, kemarin sudah dijelaskan sedikit ya. DMRT itu akan diketahui metode mana yang ternyata berpengaruh ya dan metode mana yang tidak berpengaruh. Walaupun di uji ANOVA-nya kan dinyatakan berpengaruh misalnya, tapi dengan adanya uji lanjut nanti akan diketahui metode mana yang sebenarnya mempengaruhi kepada penjualan produk. Oke, dari ANOVA yang satu arah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kedua arah. Masih aman ya? Aman. Harusnya kalau sudah bahas ini, kalian udah mulai penasaran ingin meneliti sesuatu sih, mengetahui pengaruhnya ya. Oke, bedanya dengan yang dua arah. Nah, dua arah ini, kalau tadi ada satu faktor, faktornya media promosi ya. Media promosi itu termasuk satu faktor. Walaupun ulangannya ada 5 ya, ulangannya ada 5, tetap kita hanya memperhatikan media promosi terhadap penjualan. Itu yang satu faktor. Tapi kalau yang dua faktor, selain media promosi, kira-kira apa lagi yang bisa mempengaruhi ke penjualan produk? Selain media promosi, kira-kira apa nih yang mempengaruhi ke penjualan produk? Kualitas ya, bisa. Misalkan kalau yang dua arah nih ya, berarti pengaruh media promosi dan kualitas produk terhadap penjualan produk tersebut. Nah, itu sudah dua faktor atau dua arah maksudnya. Kalau ada 3, misalkan selain media promosi, kualitas, satu lagi apa? Satu lagi apa ya yang mempengaruhi ke penjualan produk? Paling penting, kita pasti lihat apanya dulu nih kalau mau beli produk. Harga, Ibu. Nah, eta ya. Apakah ada pengaruh diskon juga nih? Diskon misal atau harga nih ke penjualan produk. Itu termasuknya sudah yang banyak arah kalau yang lebih dari 2 ya. Jadi lebih dari satu faktor untuk yang dua arah ini. Contohnya ini adalah ada pengaruh antara jenis media belajar dan juga tingkat penguasaan siswa terhadap pemahaman materi. Terus ada juga ilmuwan ingin menguji apakah ada interaksi antara beberapa sistem rudal dengan beberapa jenis bahan bakar. Berarti ada 2 ya, sistem rudal dan bahan bakar. Contoh lainnya, ini yang punya kakak tingkat kalian, ada yang dari Kang Ega nih, skripsinya Kang Ega, itu ada pakai 3. Pengaruh kualitas produk, harga, dan juga promosi terhadap keputusan pembelian mobil Honda. Kebetulan beliau ini kerjanya di dealer Honda, jadi dijadikan skripsinya. Jadi teman-teman yang sekarang sudah bekerja ya, bisa juga mengkaitkan tugas akhirnya dengan apa yang teman-teman kerjakan. Karena sekarang beralih lagi ke skripsi, jadi teman-teman mandiri lagi nih, nggak ada yang jurnal nanti tugas akhirnya ya, mulai menjadi PR bisa jadi tugas di sini atau kalau menjadi tugas yang di mata kuliah ini nanti kan tinggal meneruskan ketika skripsi ya atau tugas akhir. Ini contohnya aja. Ini berarti untuk yang 3 faktor ya. Ini untuk yang 3 faktor. Terus ada juga pengaruh kepemimpinan ya, gaya kepemimpinan
partisipatif. Nah, ini kebetulan tugas akhirnya jurnal. Tugas akhirnya jurnal kelompoknya Kang Deni 2019. 2019. Oke, ini yang satu faktor. Saya cantumkan linknya supaya nanti teman-teman bisa mempelajari juga ya. Terus ada juga misalkan di sini yang dua faktor nih. Pengaruh jumlah penumpang dan juga durasi buka tutup pintu terhadap perubahan suhu. Berarti faktornya ada dua nih, jumlah penumpang dan durasi buka tutup pintu. Yang akan kita amati apa? Ya terhadap perubahan suhunya. Apakah ada pengaruh ya jumlah penumpang? Kalau jumlah penumpangnya, logikanya, kalau jumlah penumpangnya banyak, kira-kira harusnya suhunya gimana? Kalian bayangkan ada di satu gerbong, jumlah penumpangnya full nih, banyak. Kira-kira suhunya akan dingin atau sedikit atau panas? Panas, Bu. Panas ya. Logikanya kan harusnya ada dong pengaruhnya. Semakin banyak jumlah penumpang, harusnya suhunya juga akan semakin panas misalkan. Apakah itu betul ada pengaruhnya? Makanya diuji analisisnya pakai ANOVA gitu. Terus selain itu, durasi buka tutup pintu. Durasinya, misalkan hmm, lamanya buka pintunya 1 orang 1 menit, itu bakal mempengaruhi suhu juga nggak sih? Gitu ya. Ini ada contohnya yang 2 faktor. Nanti teman-teman bisa unduh ya, pelajari di sini. Kalau yang kanan ini skripsi saya udah lama banget, tapi lebih ke teknologi ini sih, pasca panen ya. Apakah ada pengaruh warna kemasan? Kalian bayangkan punya ada jambu biji, kita mau bungkus nih pakai warna plastik. Biasanya kan kalau buah-buah gitu kan dibungkus ya. Ada yang dibungkus warna hitam, warna bening, warna hijau, merah. Nah, kira-kira warna pembungkusnya itu bakal ngaruh nggak sih ke warna buahnya gitu. Ini udah lama, ternyata ada pengaruhnya juga ya. Nanti teman-teman bisa pelajari juga di link ini. Cuma salahnya waktu itu tidak diwajibkan publikasi, jadi masuknya ke Akademia Edu nih. Kalau sekarang kalian nanti skripsi atau tugas akhir nih, diwajibkan untuk publikasi. Nanti ada kenang-kenangannya seperti ini. Ya, publikasi misalkan di Sinta 5 aja ya. Nama kalian akan tetap ada di jurnal itu. Harapannya sih. Jangan seperti yang saya nih, cuma di draft draft artikel ilmiah aja, nggak publish yang ini ya. Tapi skripsinya jadi, udah beres. Ini buat yang 1 faktor, 2 faktor, tadi ada 3 faktor ya. Beberapa contohnya bisa teman-teman pelajari dan masih banyak lagi contoh-contoh untuk ANOVA ini. Jadi bisa cari referensi untuk tugasnya, bisa dari jurnal-jurnal yang sudah publish ya. Cuma PR-nya kalau di jurnal mungkin pakai yang SPSS atau Minitab, cuma PR-nya di kalian nanti kalian hitungnya akan secara manual menggunakan rumus yang tadi. Menggunakan rumus-rumus langkah perhitungan ANOVA. 2 arah ini teorinya nantilah teman-teman pelajari ya sini. Ya. Sampel tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Intinya ada 2 faktor yang akan kita uji apakah ada pengaruhnya ya terhadap objek yang kita amati. Jadi hipotesisnya ada 3 nih kalau untuk yang 2 arah. Ada 3. Apakah faktor 1 nih, faktor 1 H0-nya untuk yang faktor 1 ya, alfa 1, alfa 2 akan sama dengan seterusnya, akan tidak ada perbedaannya. Untuk H1-nya minimal ada sepasang faktor 1 yang tidak sama dengan 0 atau yang berbeda. Untuk yang faktor 2-nya dilambangkan dengan beta ya, dengan beta. H0 dan H1 minimal ada sepasang faktor 2 yang berbeda. Terus kita juga akan mencari pengaruhnya apakah ada sepasang dari faktor 1 dan faktor 2 yang berbeda atau tidak berbeda ya, atau sama saja tidak ada perbedaan dari faktor 1 dan faktor 2. Ada 3 hipotesisnya di ANOVA 2 arah. Oke, untuk
langkah-langkahnya sama. Kita menghitung DB dulu, derajat bebasnya bedanya di sini. Ada sumber keragamannya itu ada baris, ada kolom. Ada juga faktor 1 dikali faktor 2 atau baris dikali kolom di sini ya. Jadi baris itu untuk faktor 1 dan kolom untuk faktor 2 ya. Untuk DB-nya sebetulnya sama, cuma kita harus tahu DB1 itu untuk baris ya, baris dikurangi 1, DB2 itu kolom dikurangi 1, dan juga ada faktor 1 dikali faktor 2 nih DB-nya. Jadi kolom min 1 dikali baris min 1. Terus DB galatnya baris dikali kolom dikali N min 1. N itu adalah ulangannya kalau di ANOVA 2 arah ya. N ini banyak ulangan, inilah keterangan-keterangannya. DB totalnya baris kali kolom dikali dengan ulangan baru dikurangi dengan 1. Nah, untuk rumus-rumus ininya sama aja ya, sama saja, cuma nanti bedanya ya untuk yang JK jumlah kuadrat baris itu menggunakan DB yang ini, DB yang baris atau faktor 1, sebenarnya sama aja nanti. Terus untuk F-tabelnya juga akan ada 3 ya, F-tabelnya akan ada 3 bedanya. Kalau di yang satu arah ada 2 ya, ada 1. Ada 1 untuk perbandingan F-hitung dan F-tabel, tapi untuk yang 2 arah ada 2 ya, ada 3. Sorry. Wow. Rumusnya tak usah dibahas ya. Nanti teman-teman pelajari aja atau ditulis ulang untuk rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya, nah ini kita lanjut ke yang contoh aja ya. Oke, tabel ANOVA-nya juga harus ada nih, harus dibuatkan tabel ANOVA-nya. Terus menarik kesimpulan berarti ada 3 kesimpulan ya, ada 3 kesimpulan. Ada 3 kesimpulan untuk yang faktor 1, faktor 2, dan untuk yang faktor 1 dikalikan dengan faktor 2. Langsung ke contoh. Ya. Contohnya ini ingin diketahui apakah tingkat tingkat aktivitas ekstrakurikuler dan tingkat ekonomi, berarti ada 2 ya faktornya. Tingkat aktivitas ekskul dan juga tingkat ekonomi akan mempengaruhi terhadap prestasi belajar. Ini contohnya misalkan bayangkan saja ini adalah nilai apa ya? Nilai rata-rata UN misal ya, rata-rata UN. Atau nilai matematika deh atau nilai apa terhadap prestasi belajar siswa. Nah, untuk itu dilakukan riset terhadap sampel siswa yang mengikuti 4 tingkat aktivitas ekstrakurikuler. Berarti faktor 1 ada 4 ya, ada 4 tingkatannya, ada 4 tingkat. Ada 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan tingkat ekonomi ada 3, misalkan rendah, sedang, dan tinggi, misal ya, tingkat ekonominya. Dan sampel diulang 3 kali, hasilnya sebagai berikut. Berarti masing-masing tingkatan harus ada 3 kali pengukuran, karena ulangannya 3 kali. Oke, masing-masing ada 3 ya, masing-masing ada 3, karena ada 3 ulangan. Langkah pertama menentukan hipotesisnya dulu. Hipotesisnya ini ya, untuk yang faktor 1, karena faktor 1 ada 4 ya tingkat aktivitas ekstrakurikuler. Jadi di sini ada alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan alfa 4. Sedangkan yang faktor kedua tadi, faktor kedua itu ada 3 ya. Ada tingkat ekonominya ada 1, 2, 3 ya. Jadi beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Tapi untuk H1 berarti minimal ada 1 lah yang tidak sama dengan 0. Untuk yang ini juga sama nih. Untuk yang ini alfa dikali beta 1 kolom 1 nih, baris 1 semuanya sampai ada ke yang 4 3. Dituliskan aja. Next, menghitung DB-nya. DB-nya kalau lupa rumusnya di sini saya tuliskan lagi nih. Untuk DB baris ya, baris itu untuk faktor 1. Faktor 1 itu baris dikurangi 1. Barisnya ada 4 ya, ada 4. 4 min 1. Faktor 1 tadi adalah tingkat aktivitas ekstrakurikuler. Jadi ada 4 dikurangi 1, DB-nya 3. Faktor 2 adalah tingkat ekonomi keluarga, ada 3 ya, ada 3
Ini DB-nya, terus faktor 1 dikali faktor 2. Berarti tinggal kalikan ini sebetulnya sih. 3 kali 2 ini ya, 3 kali 2, 6. Ini saya tuliskan aja rumusnya, karena tadi kan tidak semuanya dibahas ya. Jadi rumusnya saya tuliskan lagi di sini. Terus untuk DB galatnya ini rumusnya, baris dikali kolom dikali N-1. Berarti yang ini ya, 4 dikali 3 dikali N. N ini jumlah ulangannya nih. N ya, jangan sampai ketukar kalau di yang dua arah N itu jumlah ulangannya. Berarti N-1. 4 kali 3 dikali 2, berarti ya 24. Terus untuk DB totalnya ini. Baris kali kolom kali ulangan dikurangi 1. Barisnya faktor 1 ada 4 tingkatan. Faktor 2 ada 3 dikali N-nya ulangannya ada 3. Ya. N-nya ada 3. Nanti yang kalian juga tentukan mau ada berapa ulangannya ya. Nanti akan sampai ke sini tugasnya. Oke. Next, membuat tabel bantu. Nah, tabel bantu tambahkan di sini untuk menghitung JK ya, JKB-nya. Total barisnya ditotalkan dari ketiga ini. Masing-masing baris ditotalkan, baru ada total baris lagi, grand total lagi ya. Di tiap-tiap tingkat tingkat faktor. Semua totalkan. Terus untuk yang ke kolom ke bawah juga sama ya, ditotalkan dan dihitung rata-ratanya. Yang di sini, grand total yang ini akan dipakai untuk menghitung faktor koreksi. Oke. Setelah itu, di sini teman-teman tambahkan juga total kolom. Total kolom di masing-masing ini ya, tingkatan faktor 1 nih, faktornya. Sini ditambahkan total kolomnya. Kalau di yang ini kan tabel pengamatan ya. Nah, kalian tambahkan 1 di sini nih, di tiap-tiap ini. Jadi, tiap 3 ini ada berapa nih jumlahnya ya. Jumlah dari tiap-tiap ulangan. Dari tiap-tiap ulangan dijumlahkan untuk menghitung JK-nya ya, JKB, baris dan kolom. Oke, next FK-nya itu yang ini sama aja dengan yang satu arah. Jadi ini dikuadratkan, cuma bedanya dibagi, pembaginya itu baris dikali kolom dikali ulangan ya, dikali ulangan. Atau DB apa ini? Jumlah perlakuannya ya sini ya, baris kali kolom kali jumlah ulangannya. Baru diperoleh FK-nya sekian. Tapi kalau ininya aja salah hitung, kesananya akan salah. Jadi teman-teman harap teliti nanti dalam perhitungan. Kalau misalkan dibutuhkan Excel ya gak apa-apa, pakai aja Excel. Yang penting teman-teman tahu gimana cara mengubah rumus ini ke dalam Excel ya. Butuh skill juga itu. Terus menghitung jumlah kuadrat totalnya. JK total sama dengan yang di awal. Ya, jadi kalian total dari kuadrat-kuadrat ini. Ya, total dari kuadrat-kuadrat ini. Semua yang ada di sini. Semua yang ada di sini. Bentar. Nah, pokoknya semua yang ada isi di sini kalian kuadratkan. Sorry. 64 kuadrat ditambah 66 kuadrat ditambah 70 kuadrat tambah 65 kuadrat semua sampai ke bawah semua dikuadratkan ditotalkan baru dikurangi dengan FK-nya. Ini FK ya. FK faktor koreksi nih yang ini. Hasilnya juga tidak boleh negatif. Kalau negatif berarti ada salah hitung. Perhatikan apakah ada yang kelewat ya jumlah nanti perhitungannya samski-nya biasa di samski kalau rumus Excel-nya ya. Nanti coba dicari tahu dulu. Tapi untuk JK totalnya ya, JK totalnya jangan ada yang negatif. Jadi jumlah-jumlah kuadrat dari sini dikurangi dengan faktor koreksinya. Oke. Next, menghitung jumlah kuadrat baris ya. Jumlah kuadrat baris itu adalah yang ini. Yang kuadratkan yang ini. 607 dikuadratkan, ditambah yang ini dikuadratkan, tambah ini kuadrat, tambah 466 kuadrat. Dibaginya dengan kolom dikali dengan ulangan ya. Kolom dikali dengan ulangan. Berarti kolomnya itu adalah perlakuan ke faktor kedua ya. Faktor keduanya ada 3. 1, 2, dan 3. Ada 3 dikali ulangannya 3. Dikurangi dengan faktor koreksinya. FK. Nilainya juga tidak boleh negatif nih. Semuanya tidak boleh negatif ya. Selanjutnya menghitung
jumlah kuadrat kolomnya. Jumlah kuadrat kolom itu bedanya di sini nih. Kalau kolom yang ini, 723 dikuadratkan, 736 dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, dibagi dengan baris dikali ulangan. Barisnya itu ada 4 ya, ada 4. 1, 2, 3, 4 dikali dengan ulangannya 3, baru dikurangi dengan yang faktor koreksinya. Contohnya, nah, jumlah JKBK ya, menghitung JKBK-nya itu adalah yang ini. Yang tadi ditambahkan, diselipkan total kolomnya nih, 200 kuadrat ditambah 217 kuadrat tambah 90 kuadrat. Semua nilai-nilai yang ini dikuadratkan, lalu dijumlahkan ya. Ini nih, sampai 150. Dibaginya dengan bagi ulangannya, dibagi N. Dikurangi JKB ya, dikurangi JK kolom dan juga faktor koreksi. Ini adalah tadi ini ya. Oke, highlight aja deh. Oke. Ini adalah hasil dari JKB, terus dikurangi dengan JK kolomnya. JK kolomnya yang ini nih, JK kolomnya nanti dilihat di hasil perhitungan sebelumnya ya. Dikurangi dengan faktor koreksi. Faktor koreksinya nih, FK. Oke. Hasilnya yang ini. Agak PR yang ini sih, menghitung yang semuanya dikuadratkan. Tuh. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat galat atau JKG. Kalau JKG tinggal dikurang-kurangi aja. JK totalnya, dikurangi JK baris, dikurangi JK kolom, dan dikurangi yang terakhir JKBK. Ya. Hasilnya harus positif. Wah, setelah menghitung JK, harus dihitung kuadratnya, kuadrat tengah ya, kuadrat tengah atau KT. Kuadrat tengah baris, kuadrat tengah kolom, terus kuadrat tengah interaksi baris dan kolom, dan kuadrat tengah galat di sini, masing-masing. Jadi kalau yang kuadrat tengah itu enaknya kalian sudah menghitung JK. Jadi rumusnya adalah kalau kuadrat tengah baris berarti JKB dibagi DB baris. Kalau JK, KT, KTK ya, kuadrat tengah kolom berarti CK kolom dibagi DB kolom. Nah, untuk yang KTBK juga sama. CKBK dibagi dengan DBBK. Untuk yang galat juga sama ya. Jumlah kuadrat CKG-nya dibagi dengan DB galatnya. Oke. Ini lebih mudah kalau lihat di ini sih, di tabel ANOVA nanti. Nah, untuk F hitungnya tinggal dibagi. F hitung 1 itu KTB ya, baris dibagi dengan, semua itu dibagi dengan kuadrat tengah galatnya ya, KTG-nya. Kuadrat tengah galat. Jadi kalau yang baris, berarti KTB dibagi dengan KTG. Kalau yang kolom, KTK dibagi dengan KTG. Pakainya pembaginya semua itu kuadrat tengah galat ya. Jadi ada 3 untuk F hitung. Kalau ada 3 F hitung, harus ada 3 F tabel juga ya. 3 F tabel. Berarti kalian cari di sini nih, pakainya yang 5% ini ya. Nanti dilihat 5%. Berarti ke vertikalnya di sini 3, horizontalnya 3. Biar enak. Berarti untuk yang ini ya, misal untuk yang pertama berarti DB-nya di sini kalian cari ini yang DB untuk 3. Terus yang ke bawahnya yang 24. 24 itu pakai yang DB galat semua nih. Ini semua adalah DB galat ya. DB galat. Sedangkan ini masing-masing DB kolom ya, DB baris. Dan ini yang DB baris kali kolom. Jadi dilihat di tabel F ya. Dilihat di tabel F. Oke, mulai enak kita buatkan ke tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA ini rekapan dari perhitungan kita. DB-nya ya, faktor 1, faktor 2, ya, ini semua tinggal masukkan ke sini. Dari JK ya, dari JK terus kuadrat tengahnya, F hitung dan juga F tabel 5%. Semuanya di sini. Kalau di sini kan bisa dilihat ya. Untuk faktor pertama, F hitungnya lebih besar atau lebih kecil dari F tabel? Kita bandingkan faktor pertama nih.
Hitung lebih besar dari lebih besar dari F tabel, faktor pertama. Faktor kedua lebih kecil dari kurang tabel. lebih kecil ya. Cuma ada satu ternyata yang berpengaruh ya. Cuma ada satu yang lebih besar. Yang satu aja. Satu itu oke. Faktor satu itu tadi tingkat aktivitas ekskul ya. Berarti yang mempengaruhi prestasi belajar itu adalah tingkat aktivitas ekskul, ekstrakurikuler. Sedangkan untuk yang tingkat ekonomi tidak berpengaruh pada prestasi siswa ya. Untuk yang ketiga sama ya, ini juga lebih kecil nih. Berarti tidak adanya interaksi yang nyata antara kegiatan ekskul dengan tingkat ekonomi. Nah, jadi ada 3 kesimpulan untuk ANOVA 2 arah ya. Untuk ANOVA 2 arah ada 3 kesimpulan. Kalau 2 arah sih enak, bisa langsung diketahui mana yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Kalau yang lebih dari 2, banyak arah tuh yang harus kalian ada uji lanjutnya lagi untuk melihat mana yang betul-betul berpengaruh. Ini istilah-istilah aja. Tadi misalnya saya sebutkan JKP itu apa, FK itu apa, ya nanti teman-teman bisa pelajari. Oke, ini latihan. Latihan ini sebetulnya adalah hasil penelitian saya. Kayaknya ini pas tesis deh. S2 saya, salah satu yang saya amati. Ingin mengetahui apakah ada pengaruh yang sangat nyata. Kenapa sangat nyata? Karena tarafnya pakai yang 1%, 1% ya. Dari jenis warna kemasan dan lama skripsi ternyata lupa. Jenis warna kemasan dan lama penyimpanan terhadap kadar Brix. Kadar Brix itu tingkat kemanisan pada buah ya. Diukurnya menggunakan refraktometer. Satuannya Brix, derajat Brix. Nah, hasilnya setelah diamati ternyata ini. Perlakuannya itu ada 3 perlakuan. Ya, ada 3 perlakuan. Ada perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3. Ini adalah warna kemasannya. Terus faktor 2-nya adalah lama penyimpanan. Lama penyimpanan itu hari ke-0 ya. Terus diamatinya per 2 hari nih. Hari kedua, hari keempat, ke-6, ke-8, dan ke-10. Ini hasilnya telah diamati nih. Dalam 1 jambu biji, misalkan saya ambil 3 titik. 3 titik untuk menghitung kadar gulanya. Untuk titik yang pertama di kemasan 1, di hari ke-0 ya, diperoleh 15,9 derajat Brix misal. Terus ulangan kedua sekian, ulangan ketiga sekian. Berarti saya menggunakan 3 ulangan ya, 3 ulangan. Nanti ini untuk latihan saja. Siapa tahu masih penasaran ya, penasaran. Nanti harapannya dari tugas yang kemarin yang ini ya, yang ini, tugas yang nomor 2 ini akan sampai ke hasil tabel pengamatan ini. Jadi walaupun masih ngarang, seenggaknya teman-teman harus tahu seolah-olah penelitian bisa atau bisa mengacu ke satu jurnal, tapi kalian bedakan faktornya misalnya, atau bedakan hasil pengamatannya juga bisa. Tapi cantumkan kalau hasil penelitian orang lain, cantumkan referensinya juga ya. Nanti akan sampai ke sini, yang tugas nomor 2 ini nih. Tugas nomor 2. Tugas 1 ini belum ada di Litera ya, saya belum mengatur pengumpulannya ya. Di pertemuan 11, lupa nanti deh. Udah belum ya, lupa deh. Nah, yang 2 sih yang lebih penting. Jadi, mulai cari judul penelitiannya apa. Misalkan, kalau ANOVA pasti harus mengetahui pengaruh sih. Pengaruh antara mau berapa faktor, silahkan teman-teman tentukan. Individu ya, individu. Faktornya ditentukan, terus perlakuannya ada apa aja. Kalau yang contoh yang ini perlakuannya ada warna kemasan. Warna kemasan 1 misalkan warna merah, 2 warna hijau, 3 warna kuning misalkan. Gitu ya. Itu disebut dengan perlakuannya. Terus satuan percobaannya apa? Satuan percobaannya itu adalah saya ingin ke jambu biji ya.
percobaannya di jambu biji gitu, objek dari yang akan saya amati satuan percobaannya. Satuan amatannya itu titik-titik ulangannya, titik-titik di mana saya akan mengambil pengamatan tersebut. Satuan percobaannya bisa juga nanti dalam satu petak kebun kah, dalam satu tanaman, atau dalam satu batch produksi itu bisa ya. Nah, untuk faktornya, kalau dari sini ada 2 faktor, ada warna kemasan dan juga ada waktu penyimpanannya, lama penyimpanan. Nanti faktornya kalau ada 1, tuliskan aja apa ya, kalau ada 2, tuliskan faktor-faktornya apa saja. Oke, sampai di sini dulu nih untuk permulaan tugasnya. Ada yang sudah mulai mencari? Nah, sudah Bu. Udah dapat Reval? Ya, udah Bu judulnya aja. Judulnya aja. Perlakuan sampai ke faktornya belum? Sudah Bu. Udah, oke. Jadi nanti karena ini untuk yang ANOVA, jadi diusahakan cari untuk hasil pengamatan itu secara kuantitatif ya, secara kuantitatif di sini. Jadi perhitungannya mau itu desimal, mau itu kontinu, mau itu diskrit ya, yang penting hasil dari pengukuran atau pengamatan ya, perhitungan. Jangan yang kualitatif itu misalkan sangat baik, baik, baik sekali. Jangan pakainya yang kuantitatif. Aman ya? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, Mangga. Kita diskusi. Sebentar cek dulu deh literanya ada nggak pengumpulan tugasnya. Udah dibuat belum ya? Saya lupa. Tapi kalau bagus sih, walaupun sekarang nanti kan kalian cuma misalkan seolah-olah ya, seolah-olah mengamati. Nanti kalau TA-nya ambil ini lagi ya udah kebayang harus ambil sampelnya di mana gitu. Cara mengambil sampelnya gimana itu udah kebayang. Ya. Kalau saya lebih suka penelitian yang kuantitatif daripada kualitatif. Lebih apa ya? Referensinya lebih ajak dibanding yang kualitatif. Tera mana? Kok lama sekali ya. Statis. E-learning, wait. Sekalian cek bareng aja deh. Sorry. Statistik industri kelas A, agenda. Baru materi aja di pertemuan 12, pertemuan 11. Oh, ada tugas. Nah, nanti di sini ya. Ada satu ya yang ngumpulin. Baru rival aja. Di pertemuan 11 nanti tugasnya ya. Sebentar. Kita cek kelas B. Kita cek yang kelas ini lama sekali. Kalian suka lama nggak sih kalau buka litera? Kadang-kadang aja Bu. Kadang-kadang ya. Kalau saya nggak sabaran, udah mah kecil ininya nih. Fitur-fiturnya kecil, lama kali bukannya. Oke, udah ada ya yang mulai mengumpulkan. Oke, di pertemuan 11 untuk tugasnya ya. Karena nanti hmm, kayaknya di UAS atau di tugas selanjutnya, saya lupa deh. Biasanya melanjutkan dari yang
tugas kalian yang ini. Tugas kalian yang ini saya pakai untuk UAS kalau nggak salah. Untuk UAS nanti seolah-olah kalian itu sudah melakukan sampai ke observasi atau pengambilan datanya. Terus menganalisisnya pakai ANOVA. ANOVA dan sampai ke materi selanjutnya ada korelasi dan regresi ya. Regresi. Sampai ke situ. Kalau nggak salah. Oke, sudah jelas teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Aman ya? Oke, teman-teman, mohon ditunggu untuk kabar liburnya ya. Selama belum ada surat edaran, kalau tadi sih hasil sementara memang sudah ada tanggal ya, bocoran tanggal libur, tapi kita nunggu surat edaran aja lah ya. Karena kita juga pertemuan masih ke pertemuan 12, berapa lama nanti libur Natarunya, kita tunggu surat edaran aja ya. Terima kasih teman-teman semuanya, sehat dan semangat selalu ya. Jangan sampai kendor lah semangat belajarnya, sama juga dengan dosennya ya, jangan sampai kendor semangat mengajarnya. Kemarin itu banyak sekali yang saya tidak masuk karena banyak bentrok kegiatan dan juga ya mulai cuaca ya, perubahan cuaca, jadi jaga kesehatan ya teman-teman. Oke, kita akhiri perkuliahan hari ini. Semoga bisa dipahami dan apa yang maksud yang tujuan pembelajaran kita bisa tercapai ya, bisa tercapai dan juga terserap oleh teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima